Kalau musim tembakau tiba, pabrik membuka perdagangan ataupun jual beli sudah dimulai. Tapi kalau sudah tutup, barang sebagus apapun kualitasnya, pasti harganya ambruk. Dari permasalahan-permasalahan itu, saya mengawali membuka usaha lembutan. Lembutan itu yang dirajang secara halus tipis yang langsung dikonsumsi kepada konsumen. Kalau kita sudah punya pasar, pastinya tidak kalah sama pabrikan, karena memang dari segi harga pun jauh. Bahkan kalau yang digarap sedemikian rupa yang intinya yang bagus lah, bisa nyampe jutaan. Baiklah, perkenalkan, nama saya Agus Zamroni, biasa dipanggil Agus Jepang. Saya berasal dari lereng Gunung Sindoro, tepatnya di Desa Bansari, Kecamatan Bansari, Kabupaten Temanggung. Saya dulu kuliah di Universitas Negeri Semarang. Saya mengambil jurusan Bahasa Jepang Kepariwisataan. Kemudian saya lulus tahun 2007. Setelah lulus kuliah, saya kembali ke kampung halaman sebagai petani. Di sini saya sebagai petani, yaitu petani tembakau. Petani tembakau, yaitu saya bertani dengan menjual hasil panennya, yaitu di rajang besar, ya, di rajang besar ataupun yang dinamakan di sini itu doal atau pabrikan. Saat itu juga kalau musim tembakau tiba, pabrik membuka untuk diantar ke pabrik. Ya kalau pabrik dibuka, kita perdagangan ataupun jual beli sudah dimulai. Ketika tutup, ya kita juga harus selesai di situ. Ketika pabrikan membuka membuka harga di saat-saat tertentu, di musim-musim tertentu, biasanya pada akhir Juli sampai dengan September. Tapi sekarang nggak tahu, sampai tahun-tahun kemarin juga September baru buka, Agustus akhir baru buka. Yang kemudian para petani kan istilahnya kecelik. Dulu kalau tembakau pabrikan itu kan biasanya paling lambat itu Agustus pertengahan dulu. Sekarang nggak tahu, sekarang aja sudah hampir Agustus belum buka. Artinya sampai saat ini karena mundurnya pabrikan, ya petani semakin bingung. Nah, dari alternatif itu, dari permasalahan itu, kalau saya sendiri, ya saya dan keluarga, ya sebelum pabrik dibuka, ya kita bikin dirajang yang berbeda, artinya dirajang yang lebih lembut atau lembutan. Karena bisa jadi kalau pabrikan belum buka, kita buat lembutan, langsung bisa dijual, tidak nunggu pabrikan. Pabrikan memang ada masa-masanya tertentu. Ketika cuacanya bagus, tembakonya super, kalau dibawa ke pabrikan, misalkan harganya tinggi. Tapi kalau sudah tutup, pabrikan sudah tutup, barang sebagus apapun, kecuali ikut kemitraan, barang sebagus apapun kualitasnya, pasti harganya ambruk. Kalau lembutan enggak. Kalau lembutan itu dirajang, kemudian ditunggu sampai 3-4 bulan mereka baru menjual. Semakin lama semakin enak, asalkan tidak ngabar, tidak jamur, itu lebih mahal dari yang baru. Misalkan baru 100.000 per kilo, kalau sudah 3-4 bulan mutunya atau kualitasnya semakin bagus, ya tentunya naik menjadi 150 ataupun 200. Bahkan kalau yang digarap sedemikian rupa yang intinya yang bagus lah, bisa nyampe jutaan. Selain itu, dari anak-anak muda berinisiatif untuk membuat semacam event pertembakauan, yang mana saat itu berturut-turut pertembakauan ataupun perekonomian khususnya para petani tembakau tidak menentu alias ambruk.
setelah festival lembutan Bansari yang pertama tahun 2018 ternyata berdampak positif bagi petani penghasil lembutan. Nah, dari imbas dampak positifnya festival lembutan itu, saya mengawali berusaha membuka usaha lembutan. Saya bikin sedemikian rupa dari mulai pengolahan tanah, kemudian pemetikan, produksi sampai dengan pemasaran. Nah, di sini lembutan karena berbeda dengan rajangan pabrikan, yang rajangan pabrikan itu yang dirajang besar ataupun tebal itu dibawa ke pabrik, kemudian lembutan itu yang dirajang secara halus tipis yang langsung dikonsumsi kepada konsumen. Kalau buat saya sendiri dan keluarga ya lebih menguntungkan lembutan, karena saya sendiri juga sudah punya pasar di berbagai daerah di luar Kabupaten Temanggung. Jadi intinya kalau kita sudah punya pasar ya pastinya bisa menjual belikan ton ya, dan tonase ya hasilnya juga tidak kalah sama pabrikan, karena memang dari segi harga pun jauh. Pabrikan misalnya 50, yang lembutan bisa 200.000, berapa kali lipat. Nah, di sini kalau petani yang cerdas ya dia bisa menyisihkan ketika pabrikan buka ya dirajang pabrikan, tapi sebelum pabrikan dibuka mereka bikin lembutan untuk tabungan, dibuat tabungan ketika mau beli pupuk. Nah, pada masa-masa nanti setelah pabrikan sudah tidak punya uang, nah itu tabungan itu dibuat untuk beli pupuk ataupun lainnya bisa. Sekarang saya buat lembutan dulu, yang bagus-bagus saya buat lembutan, kemudian justru akhirnya ataupun sortasinya itu baru saya rajang ke pabrikan. Dulu enggak, kalau barang bagus ya saya bawa ke pabrik, yang jelek buat konsumsi sendiri. Sekarang enggak, berbanding terbalik, saya sendiri lembutan lebih menguntungkan karena hampir sama penjualannya dengan pabrikan. Ketika saya bisa menjual 10 kilo pun uangnya nggak kalah sama satu keranjang. Bahkan ada satu keranjang yang buat pabrikan sama dengan 1 kilo lembutan. Saya pernah 1,5 juta sama-sama 1,5 juta, 1 kilo dengan 30 kilo. Itu. Makanya bagi saya ya sangat menguntungkan lah untuk lembutan ini. Di samping itu konsumsi ataupun konsumen di berbagai daerah di luar kabupaten sekarang kan meningkat tajam. Kemungkinan besar karena rokok mahal, tidak kuat beli rokok ataupun tidak mampu lagi beli rokok yang pabrikan, ya sekarang kembali ke yang original, artinya yang linting dewe itu tengwe. Saya pernah mengirim sampel 148 toko ataupun perorangan, 180 orang ya, mengambil ataupun mencerna masukan-masukan mereka. Intinya sama, dibutuhkan di daerah sana itu seperti apa, kebanyakan ya, yang dikonsumsi masyarakat halayak umum itu seperti apa. Nah, di situ kami belajar untuk memberikan dari masukan-masukan apa yang diharapkan mereka, kemudian kita buatkan seperti tembakau yang lembutan yang soft ya, artinya yang soft. Gimana caranya? Karena ini ketinggian di atas 1200 mdpl ya, kemungkinan besar kadar nikotinnya terlalu tinggi, tapi kita bikin yang soft yang bisa diterima di masyarakat umum. Untuk lembutan sendiri, karena saya sekarang sudah pasar secara online ya, kita manfaatkan media sosial. Nah, di situ kita mendapatkan banyak keuntungan dari media sosial. Kemudian dari medsos pun ya banyak yang datang, kemudian tukar nomor HP, kemudian saling kontak, Sherlock,
Kemudian mereka pada datang jauh-jauh, misalnya dari Jakarta, dari Semarang, dari Jogja, kemudian dari Batang dan sebagainya. Mereka menanyakan di mana tempatnya, di mana tokonya, kemudian tembakonya apa. Mereka bisa datang ke rumah langsung. Di situ mereka bisa mencicipi hasil dari lembutan beberapa ladang keluarga. Nah, di situ makanya saya diberuntungkan, saya beruntung sekali karena medsos. Mereka banyak yang datang ke tempat kami untuk mencicipi hasil produksi ataupun hasil lembutannya. Tembakau saya, tembakau lembutan yang pernah saya jual paling mahal sekitar 2 juta per kilo. Paling murah saya jual 50.000 itu saja dari rontokan. Dari sisa-sisanya itu saya kumpulin, itu masih saya bisa jual 50.000. Sebenarnya kalau modal untuk menanam tembakau itu sedikit. Modalnya itu cuma paling benih. Benih itu kalau di sini ya minta beli. Terus kalau mau misalnya yang dijual belikan ya paling kalau lahan sekitar 6.000 pohon ya sekitar 1.500.000 benihnya. Nah itu aja cuma sebenarnya. Tapi itu benihnya. Mungkin nanti pupuknya sekitar ya 3 juta, 1,5 sama 3 juta, 4,5 untuk penyemprotan, untuk tenaganya, untuk macam-macam ya. Pokoknya sekitar kalau tanaman 6.000 ya sekitar 7.500.000-an lah, 7.500.000. Kalau untuk omset itu sebenarnya kan dipukul rata, ambil harga rata-rata ya. Misal kita punya 2 ton, harga rata-rata 150.000, ya udah kali 2 ton. Kalau saya kan bikin yang standar, misalnya saya ada beberapa kriteria standar, super, sultan. Yang standar itu mulai dari harga 100 sampai 200. Yang super itu 250 sampai dengan 450 per kilo ya. Kemudian yang sultan itu di atas 500. Tapi barang yang standar itu pastinya banyak. Dari persentasenya misalkan dari 2 ton, yang standar misal 12 kintal, 1,2 ton, kemudian supernya itu sekitar 6, ya, yang sultan 2 kintal. Jadi 12, 6, 2 bisa seperti itu. Karena barang yang bagus itu pasti tidak banyak. Barang yang bagus, yang banyak adalah standar yang bisa dinikmati atau bisa semua orang bisa beli.